Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Margianto, pengawas sekolah dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan best practice dengan judul coaching diferensiasi berkala. Mengapa saya membuat best practice ini? Karena berdasarkan pengalaman saya, sehingga terjadi learning loss, yaitu pembelajaran yang kosong, berhenti. Nah, ini bagaimana estafet informasi pengetahuan dan sekaligus akan menurunkan peradaban manusia jika terjadi jangka panjang. Dalam keadaan yang bingung seperti itu, maka saya juga ikut berpikir bagaimana cara mengatasi learning loss itu. Jelas-jelas ini harus cepat diselesaikan. Untuk itu, dengan best practice saya ini mungkin sedikit bisa menolong teman-teman. Panjenengan waktu posisi corona ini, pandemi ini, bagaimana sistem pembelajarannya? Selama pandemi, sistem pembelajaran di sekolah kami menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, Pak. Oh, Tetapi iya. Dari pembelajaran jarak jauh itu banyak ditemukan masalah-masalah. Di antaranya siswa tidak tepat waktu untuk online. Kemudian yang kedua, banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas, alasannya tidak punya paketan, HP dipakai orang tua, seperti itu. Sehingga di tengah-tengah perjalanan, kami mencoba untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi 1 minggu itu masuk 3 kali, 3 harinya daring. Seperti itu, Pak. Oh, jadi kombinasi ya, blended. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan diagnosis sebelum pembelajaran PTMP. Dengan cara saya melakukan komunikasi dengan kepala sekolah lewat telepon, lewat HP, WA. Saya komunikasi kapan waktu yang tepat untuk komunikasi lebih panjang untuk Google Meet. Nah, akhirnya dia sepakat, kita buat linknya dan kita sampaikan. Dalam kesempatan itu saya membahas tentang bagaimana kurikulumnya, bagaimana pembelajarannya, bagaimana penguasaan guru-guru tentang IT dalam hal ini aplikasi untuk pembelajaran, dan bagaimana tentang sinyalnya, kuotanya, sarannya, semua yang saya sampaikan. Dan itu mereka menjawab dengan jujur karena kondisinya memang begitu. Dan ini saya catat sebagai data kompetensi ataupun potensi dari para kepala sekolah. Itu kita gali terus. Dengan demikian dia punya rencana. Justru yang buat rencana dia sendiri. Kita hanya menanyai, apa rencana Bapak? Rencana Bapak apa? Kita dorong, kita beri pembelajaran, kesulitan menerima pelajaran atau materi atau bagaimana, atau mungkin metode gurunya agak membosankan atau gimana kira-kira, Pak? Kayaknya memang kalau masalah kendala seperti itu ada perbedaan antara daring dengan tatap muka, Pak. Kalau daring itu kan waktunya juga sedikit, juga banyak gangguan. Mungkin ketika guru menyampaikan materi ataupun menjawab pertanyaan siswa, kadang itu suara tidak jelas dan sebagainya. Tapi anak-anak, alhamdulillah kita kasih kesempatan. Itu pada hari Sabtu itu kita jadwalkan anak-anak kalau ada tugas mengumpulkan tugas langsung ke sekolah sambil menanyakan materi yang belum dipahami oleh siswa. Jadi ada kesempatan selain pada online, nanti juga ada kesempatan pada waktu tatap muka kumpulkan tugas itu, Bapak. Iya. Wah, ini sebuah penyelesaian yang bagus ini. Alhamdulillah, ya. Jadi problem-problem itu diselesaikan di hari Sabtu, Pak ya? Iya, alhamdulillah seperti itu. Di hari Sabtunya. Dalam tahap yang ketiga, maka kita menanyai. Kemarin itu sudah merencanakan. Nah, rencana itu dilaksanakan kapan? Dengan cara bagaimana? Adakah yang perlu dibantu? Apa yang perlu dipersiapkan? Itu kita tanya-tanya. Dan mereka akan menjawab dengan gamblang karena idenya dari mereka sendiri. Kita hanya menanyai saja.
Nah, setelah itu maka dia akan melaksanakan. Nah, dalam tahap berikutnya nanti kita akan menanyai sejauh mana pelaksanaan. Nah, penyelesaiannya bagaimana, Bu? Kesulitan-kesulitan itu? Nah, penyelesaiannya kami selaku kepala sekolah itu mengajak guru untuk memberi sosialisasi dengan memanggil proktor atau operator yang ada di sekolah untuk memberitahu cara-cara bagaimana mengupload soal, mengupload video ke link pembelajaran seperti itu, Pak. Oh, gitu. Terus akhirnya gimana hasilnya, Bu? Hasilnya alhamdulillah meskipun belum 100%, tetapi bisa berjalanlah, bisa dikatakan 75%, Bapak Ibu guru sudah bisa menjalankan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Oh ya. Wah, bagus. Terima kasih, Bu. Ibu ternyata bisa menyelesaikan masalah di masa pandemi ini. Terima kasih. Sukses selalu. Semangat. Jaga. dalam tahap 4 ini adalah tahap evaluasi, coaching diferensiasi berkala dalam posisi evaluasi, yaitu kita akan menanyai tentang refleksi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Caranya kita hening dulu, jangan banyak bicara, hening, dia merenung, kepala sekolah ikut merenung. Setelah agak tenang, damai, hening, kita tanya dari yang sudah dilakukan kemarin-kemarin itu, program-program Bapak yang dilakukan, dari rencana Bapak, hasil rekomendasi dari Bapak sendiri, hasil dari pendapat Bapak sendiri, dan Bapak laksanakan sendiri. Nah, kira-kira apa kelebihan, kekurangannya, dan tingkat ketercapaiannya sejauh mana? Hambatannya apa? Problemnya apa? Coba Bapak sampaikan, nanti kita diskusikan. Untuk mensupervisi bagaimana Ibu caranya? Untuk supervisi Bapak yang kami lakukan itu kami masuk di link. Oh iya. Ya, kami masuk di link. Jadi misalnya bahasa Inggris gitu, besok linknya itu dikirim ke kami juga begitu. Jadi kami sehingga masuk Ibu masuk ke dalam kelas itu ya. Iya, saya ada di kelas itu. Wah, begitu. Super sekali, ini ide yang bagus. Ya Bu, terima kasih Bu, sudah jelas semuanya. Berarti sekolah Ibu super, tidak ada masalah bisa diatasi. Ada masalah tapi bisa diatasi. Kali lain kita akan jumpa lagi bincang-bincang. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kelima, yaitu membahas tentang tindak lanjut. Jadi setelah tadi refleksi, maka kepala sekolah akan membuat rekomendasi. Dari refleksi itu, berarti saya harus begini. Dia memutuskan sendiri. Nah, kalau begitu nanti langkah berikutnya adalah begini, saya harus melakukan ini, melakukan itu. Nah, harus melakukan ini, melakukan itu adalah tindak lanjut. Nah, mereka akan dengan senang hati melaksanakan sendiri, karena idenya sendiri, keputusannya dia sendiri, dan dia akan senang melaksanakan. Dan kita harus selalu mendorong dan memberi apresiasi yang terbaik. Walaupun, mohon maaf, mungkin kurang sukses, tapi tidak masalah. Lewat proses, nanti ada refleksi lagi, dan itu akan ada pengulangan rekomendasi, dan suatu ketika semakin lama akan sukses. Jadi kita harus mendorong saja, memberi support, mengapresiasi yang bagus. Itu caranya. Jadi psikologi yang kita angkat. Kalau kepala sekolah itu melaksanakan dengan enjoy, dengan nyaman, dengan enak, dampaknya itu kepada siswa juga kan, dampak pada guru, dampak pada siswa. Siswa akan merasa nyaman di sekolah, akan tidak ada pembulian dan macam-macam, sehingga akan terbentuklah dalam jangka panjang terbentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter itu, dan demikian siswa akan well-being, begitu kira-kira.